Dari dalam itu mungkin hasil intuisi dari Allah atau mungkin dari malaikat. Biasanya diperoleh lewat menyepi, menyendiri, bertahanut dan bermunajat. Juga bisa datang dari luar. Datang dari luar itu diantaranya karena sering mengadakan komunikasi. Tentu komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi ilmiah. Komunikasi ilmiah tidak selamanya dalam bentuk ilmiah, tetapi bisa dengan bentuk yang non ilmiah, tetapi akan berhadapan dengan orang yang memiliki background ilmiah. Lewat membaca, lewat menelaah, lewat melihat, mendengar, dan lain sebagainya. Atau mungkin juga kita komunikasi dengan satu event yang non ilmiah. Kalau kita telaahi, kalau kita mengadakan kajian, mungkin akan menjadi sumber inspirasi. Kegiatan bulanan yang diadakan di Al-Muhajirin ini adalah salah satu tujuannya untuk melahirkan nanti sebuah inspirasi bagi kita dalam menyampaikan pembelajaran di lingkungan kita. Bisa saja dari manapun datangnya, tetapi karena ini adalah sifatnya terstruktur, maka sumber inspirasi itu harus datang dari konseptor. Konseptor itu adalah dari inisiator tentang keberadaan Al-Muhajirin. Kita ingin berjalan di Al-Muhajirin, tetapi sesuai dengan tujuan dari nakhoda yang mengendalikan Al-Muhajirin ini. Tidak berjalan sendiri-sendiri. Kalau berjalan sendiri-sendiri, ya kita hanya berjalan tanpa tujuan yang pasti. Walaupun pasti, itu hanya bersifat individu. Nah, kita ingin berjalannya Al-Muhajirin itu adalah memang sudah jelas kita akan kemana berlabuh. Untuk itu, ambillah inspirasi itu dari lewat pertemuan bulanan seperti ini, supaya tidak luntur warna Al-Muhajirin selama kita kendalikan, selama kita geluti ini. Kemudian kalau kita datang ke sini, ke Al-Muhajirin hanya akan menggulirkan sesuatu yang sudah pasif, nanti jangan diharap bahwa ibu bapak senang berada di Al-Muhajirin, tapi akhirnya menimbulkan kegagalan bagi anak. Karena tidak mungkin satu keberhasilan diperoleh ketika kitanya tidak gairah. Salah satunya sekarang yang akan digulirkan di dalam pertemuan ini adalah dua hal. Pertama, terkait dengan boleh tidaknya memilih pemimpin non-Islam. Ini menjadi politis, tetapi juga bisa tidak politis. Tapi lepas dari itu semua, kita lebih memihak kepada konsep bagaimana menurut ajaran Islam. Ibu dan bapak sekalian, masalah kepemimpinan ini adalah masalah penting. Bukan hanya sekedar memperhatikan bisa atau tidaknya mensejahterakan masyarakat, atau senang atau tidak senang kepada yang kita pilih, atau beri sedikit atau banyak kontribusi kepada kita. Itu berarti yang kita pilih itu non ideologis, tidak berdasarkan kepada pemikiran-pemikiran ideologis.
kita ingin yang lahir di sini jelas apa yang kita lakukan itu ada karena ideologi kita. Termasuk kita ngajar di Al-Muhajir ini karena latar belakang ideologis. Kalau bukan karena ideologis, ya kita hanya ke sini mengisi waktu saja. Karena ideologis yang kita tanamkan di sini, maka kita mau di Al-Muhajirin. Nah, seperti memilih pemimpin itu adalah bukan hanya sekedar like and dislike, suka atau tidak suka, tapi bagaimana secara ideologi sesuai atau tidak, berkenan atau tidak. Sebagai gambaran, kita bisa melihat misalkan di dalam beberapa ayat yang ada dalam Al-Quran. Ya, ada surat apa coba? Surat Al-Imran ayat 28 atau Al-Imran ayat 118. Coba dibaca. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Ya, terjemahnya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang di luar kalanganmu seagama sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak intinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu mengerti. Kalau orang beriman, ya harus merasa terpanggil. Kecuali kalau tidak ada hatinya keimanan, pasti akan dianggap sebagai angin lalu. Isi panggilannya itu la tattakhidhu bitonah. Jangan kalian jadikan sebagai bitonah. Bitonah itu dari batona. Batona itu batin, jadi hati, sesuatu yang tersembunyi. Yang dimaksud, kita jangan menyampaikan sesuatu yang tersembunyi dalam hati kepada orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi kalau misalkan kita ada 4 kamar, 1 kamar jangan diberikan kepada non-muslim. Karena walaupun dia sama perempuan atau laki-laki, ada aturan-aturan. Bukan karena masalah kemanusiaannya, tapi masalah ideologinya itu. Salah satu contoh begini. Dalam fikih, orang non-muslim itu diberlakukan seperti laki-laki. Artinya begini, kalau perempuan bergaul dengan laki-laki non-muslim, itu tidak boleh
kita menampakkan aurat, walaupun itu adalah sama-sama perempuan. Dia itu perempuan sama dengan kita, tapi ketika kita membuka aurat harus dipandang seperti dia itu laki-laki. Jadi tidak boleh seperti membuka baju di depan perempuan non-Islam. Nah, itu secara lahiriah busana. Jadi busananya itu kalau kita bertemu dengan non-muslim, walaupun sama-sama perempuan, itu tidak boleh menampakkan aurat di depan mereka. Itu adalah hanya sekedar lahiriah saja, apalagi yang menyangkut masalah batiniah. Ulah nepikeun ka urang resep keneh kajama kafir daripada kajama non kafir gitu. Mestinya kita itu lebih senang kepada orang muslim daripada non muslim. Itu di dalam bahasa itunya wilayah, bahasa Arabnya wilayah atau wala. Kalau bahasa kitanya loyalitas, tidak boleh loyal kepada orang non Islam. Mengapa di sini disebutkan la ya'lunakum khabala? Tidak henti-hentinya mereka itu akan membuat kita susah. Jadi orang kafir itu mana pikirannya membuat kita senang. Karena itu bohong kalau Amerika ingin mensejahterakan Palestina. Pasti mereka lebih senang kalau Palestina itu menderita. Sebab apa? Amerika dan Israel itu satu ideologi, satu pemikiran, satu keyakinan. Jadi bohong kalau ingin Palestina merdeka, hanya lahiriah lipstik saja. Ini dalam sekup government negara. Dalam sekup pribadi juga sama. La ya'lunakum khabala. Di sini disebut wadu ma'anitum. Wadu itu dari wada ya, wudu senang. Jadi dia itu senang, gembira kalau kita menderita. Wadu ma'anitum. Kalau kita miskin, kita menderita, kita terperosok, Yahudi Nasrani, orang kafir itu pasti lebih senang. Nah, itu mengapa kita harus waspada kepada orang-orang kafir. Qad badatil baghdha, telah nampak kebencian pada mereka min afahim, dari mulutnya. Nah, kalau kita melihat kebencian yang dikeluarkan dari orang kafir, misalkan dari lidahnya, maka yang ada dalam hati itu lebih dahsyat lagi kebenciannya. Kalau dalam lidah itu hanya 10, sebetulnya ada 100 di dalam hatinya. Jadi banyak kamuflasenya orang-orang kafir itu di depan kita. Karena itu jangan bersahabat dengan orang kafir, apalagi sampai menikah. Ada perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki Kristen. Si perempuannya itu tetap tidak masuk Kristen, melahirkan 4 anak. Anaknya itu tidak ada satupun yang beragama Islam, semuanya Kristen. Bapak ngomong pada perempuan itu, kamu itu sudah besar jasanya dalam pernikahan yang Kristen itu. Jasanya apa? Melahirkan anak semuanya jadi Kristen. Jadi akhirnya membuat jasa besar buat orang Kristen, tapi buat kamu sendiri rugi hidupnya. Nah, itu bagaimanapun dia tidak akan ridho, tidak akan ikhlas. Seorang laki-laki non-Islam kemudian lahir seorang anak menjadi Islam. Ini yang disebut wadu ma'anitum qad badati ba'dhu min afahim. Kemudian wa ma tuhfi sudurum akbar, dan apa yang ada dalam hatinya lebih besar. Qad bayyana lakumul ayati, telah kami jelaskan ayat-ayat in kuntum taqilun, kalau kamu itu berakal. Nah, ini sama dengan ayat lain, itu banyak yang nadanya sama, yang intinya tidak boleh berteman, bersahabat. Ada yang jarang dibaca.
ketika hubungan dengan orang kafir? Apa? Kita tidak boleh senang dalam hati dengan seseorang yang kafir. Kita harus mengatakan dalam hati walaupun tidak diucapkan, ingin kalau dia itu Islam. Saya tidak suka kepada dia, walaupun di permukaannya toleransi, bermuamalah, bermuasyarah sehari-hari dengan mereka, tapi hatinya tetap tidak boleh larut di dalam pergaulan yang terlalu jauh dengan orang kafir. Karena masalah benci, masalah cinta dalam agama itu tidak bisa dinilai sembarangan. Ada kaitannya masalah ideologi, ada kaitan dengan masalah akidah. Kalau kita cinta kepada orang kafir karena kekafirannya, kita jadi seperti apa di depan Allah? Nabi mengatakan begini, siapa yang melihat kemungkaran, robahlah dengan tangan. Kalau tidak mampu, robahlah dengan lidah. Kalau tidak mampu dengan, itu dikatakan dengan hati itu ad'aful iman. Jadi termasuk kepada orang yang lemah imannya. Nah, kalau kita tidak benci acan kepada kemungkaran, apa? Coba. Kata Nabi, kalau mendiamkan saja terhadap kemungkaran itu ad'aful iman. Lemah-lemahnya iman. Tapi bagaimana kalau kita terbenci malah kita cinta? Atau cinta itu benci itu biasa-biasa gitu. Nah, ini hadirin, kalau orang yang iman sudah menjadi ideologi, menjadi akidah, kita harus benci kepada orang kafir karena kekafirannya. Kita harus cinta kepada orang kafir kalau dia pindah agama menjadi muslim. Walaupun baik, ya itu kamuflase saja. Ini adalah ayat pertama yang menyatakan hanya sekedar buka rahasia saja dengan orang kafir tidak boleh. Apalagi kalau sampai membuka aib sesama muslim di depan mereka. Kemudian kalau ayat 28 surat Ali Imran lebih tegas lagi. Silahkan baca. Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Maksudnya jelas ini, la yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Kalau mengangkat pemimpin non-Islam itu di sini jelas tidak boleh, dilarang. Mengapa tidak boleh? Karena memang harus waspada kalau pemimpin non-Islam itu pasti akan merugikan umat Islam dengan kebijakan-kebijakan yang sangat strategis, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sumbangan-sumbangan, bantuan-bantuan politik, sampai kepada ideologi.
Kita jangan percayakan urusan umat ini kepada dia, karena bahayanya jangka panjang. Kalaupun ada yang mengatakan pemimpin adil non-Islam lebih baik daripada pemimpin zalim yang Islam, itu bukan bahasa agama, bukan bahasa ajengan. Ada juga ulama seperti Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, kalau pemimpin itu adil, negara itu akan langgeng walaupun kafir. Negara itu akan hancur kalau dipimpin oleh orang zalim, kalaupun dia orang mukmin gitu. Bukan lebih baik. Itu hanya interpretasi kita lebih baik. Padahal maksudnya bukan begitu, akan langgeng kalau adil. Bicara adil itu kan relatif. Kalau misalkan hancurnya agama dipimpin oleh orang kafir itu pasti. Karena akidah ini dititipkan ke zamanu tersep akidah orang. Nah, makanya itu jangan yang relatif ini mengalahkan yang pasti, yang absolut. Masalah dia itu relatif, kehancuran sudah pasti. Apalagi dalam usul fikih dikatakan fahina ma mafsadatun wa maslahah itaradu qudima dafu mafsadah. Kalau maslahat mafsadat itu digeduk, diadu, yang baik yang jelek diadu, maka utamakan menolak yang jelek. Ulangi, kalau yang jelek yang baik diadu, utamakan menolak yang jelek. Jadi kejelekan ini dulu yang kita prioritaskan untuk dihindari. Itu satu. Dua, wa may yaf'al dzalika falaisa minallahi fi syai'. Itu maksudnya, kalau kita berbuat demikian, mengangkat pemimpin non-Islam, maka Allah tidak akan lagi memberikan pertolongan kepada kita. Kita tidak boleh minta pertolongan kepada orang kafir. Pada perang Ahzab ada 50 orang Yahudi ingin gabung membela Islam. Oleh Rasulullah dilarang, tidak boleh. Ini adalah jawaban karena adanya 50 orang Yahudi yang akan bergabung. Jadi tidak boleh orang kafir dibawa, dilibatkan, dipinta tolong oleh orang Islam. Apalagi kalau misalkan sekarang ada berita Haritanu diundang ke pesantren, dipinta bantuan karena bangun masjid di pesantren. Itu minta tolong kepada orang kafir, itu kan tidak akan ditolong oleh Allah. Kalau kita minta tolong kepada orang kafir, seperti tidak punya Tuhan, tidak punya keyakinan. Nu paling lucu jeung Haritanu kiaina suntangan. Santri awe parebut suntangan. Jeung orang kafir begitu. Ajengan bawa rajeng orang kafir. Kajentinya orang Islam tapi melihat karena hartanya, karena jabatannya, maka hilang separuh agamanya. Di pangkat kita gak boleh tawadu kepada orang karena harta, tidak boleh tawadu kepada orang padahal dia itu beda agama. Jadi kita tidak punya harga diri gitu. Tidak boleh minta bantuan pada mereka. Kemudian yang ketiga, illa anta taku minhum tuqah, kecuali kalau kamu dari mereka ada yang kamu takutkan. Ini disebut di dalam Syiah itu taqiyah namanya. Jadi taqiyah itu berkamuflase, pura-pura mensiasati karena kita dalam posisi minoritas. Kalau kita tidak dukung dia, kita mati. Maka kita dukung biar kita selamat. Itu namanya taqiyah. Pernah pada masa umat Islam masih sedikit begitu. Kemudian kalau umat Islam di Jerman, ada di Amerika, di Inggris, yaitu taqiyah. Tapi kalau di Indonesia pantas taqiyah atau tidak gitu. Kalau darurat apanya? Kalau madarat apanya? Belum masuk kepada kategori darurat. Jadi taqiyah di kita tidak. Kita harus berusaha untuk
menyelamatkan diri dengan terang-terangan. Itu bukan taqiyah, terang-terangan. Itu hadirin sekalian, kalau menyelamatkan diri terang-terangan bukan taqiyah, karena kita sudah kuat. Kamu orang kafir, saya tidak akan pilih, gitu aja. Kemudian yang selanjutnya, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Nafsah itu azab. Jadi Allah mengingatkan akan azabnya kalau kita ini melakukan itu. Artinya akan turun azab Allah bagi kita kalau kita mengangkat pemimpin non-Islam. Gitu. Jadi Allah akan turunkan azab bagi kita andai kata kita memilih pemimpin non-Islam. Coba sekali lagi. Allah akan turunkan azab pada kita kalau kita memilih pemimpin non-Islam. Itu yang dimaksud wa yuhadzirukumullahu nafsah. Jadi Allah mengingatkan pada dirinya tentang azabnya. Nafsahu ay azabahu. Wa ilallahi masir, dan kepada Allah lah semua kembali. Nah, sekarang kajian fikih, ya. Kajian fikih. Kajian fikih ada di dalam pendapat Ibnu Hajar al-Haytami, Jalaluddin al-Mahali, memang membolehkan menyerahkan urusan agama kepada non-Islam apabila memang benar-benar dalam proyek itu tidak ada yang ahli. Misalkan nguruskan bangunan seperti Masjid Istiqlal, kan dulu arsiteknya Nababan, kan non-Islam, karena orang Islam tidak ada boleh. Tapi kalau sekarang memang nggak ada orang yang ahli untuk bikin arsitek sekelas Istiqlal. Tuh. Atau misalkan di Mekah kalau tidak ada orang Islam yang bisa membuat arsitek Masjidil Haram, ternyata tidak ada, ya tidak ada masalah. Kalau memang tidak ada. Yang kedua, minta tolong kepada orang kafir boleh, tetapi apabila darurat. Juga demikian pula apabila darurat dibolehkan mengangkat pemimpin non-Islam. Itu semua dalam kitab-kitab fikih itu boleh, itu ada ilatnya kalau darurat. Kalau tidak darurat mah tidak dibolehkan, gitulah intinya kadinya. Silakan itu dilihat sebagai rujukannya begitu. Nah, jadi mengenai memilih pemimpin non-Islam begitu. Yang lebih rincinya tentang bahasan bisa lihat di situ saja. Gitu global dari apa yang disampaikan dalam makalah itu. Yang penting bagaimana menafsirkan ayat. Kemudian makalah yang kedua, ya, makalah yang kedua sudah ada, ulama sebagai pengemban estafet dakwah Rasulullah. Nah, begini, ada di dalam Al-Quran, coba Al-Fatir ayat ya, Al-Fatir ayat 328 juga. Ya, coba baca ayat 28. Al-Fatir ayat 28, betul? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama.
Kemarin pernah ada perdebatan di di HP ya, tentang definisi ulama atau siapa yang disebut ulama. Di HP itu aya nu ngalawan ka bapak ngalawan ya, sebut ngalawan di WA teh ngalawan ka bapak. Cek manehna teh ulama itu ada semua orang yang punya ahli bidang fisika, matematika, kimia juga adalah ulama. Kata bapak, lihat dalam surat Al-Fatir ayat 28. Dia juga malah nyari tadi, itu kan backgroundnya tentang alam, berarti tentang pengetahuan. Apapun ilmunya, apapun disiplinnya, apapun profesinya, boleh dikatakan ulama. Tetapi dua hal yang sangat prinsipil. Pertama adalah tentang ilmu agama. Kalau di dalam bahasa aqaid istilahnya ilmu tentang makrifat kepada Allah. Yang kedua adalah yang disebut yakhsyallah atau takut kepada Allah. Jadi mana mungkin dia disebut ulama, ngaji Quran teu bisa, salat tara. Edison tidak bisa disebut ulama karena tidak ada yasyaallah. Yasyaallah itu kan perwujudan dari keimanan ketakwaan. Jadi yang disebut ulama itu adalah orang yang mumpuni di bidang ilmu agama, kemudian isinya, hatinya adalah memiliki rasa takut oleh Allah. Rasa takut oleh Allah itu dieksperimentasikan dalam bentuk amaliyah. Amaliyah dalam bentuk ibadah kepada Allah, ibadah kepada sesama manusia, atau yang disebut dengan akhlakul karimah. Nah, kemudian kita sering mendengar ulama warasatul anbiya. Ulama itu ahli waris para nabi. Yang disebut ahli waris para nabi teh ngawaris ke naona. Bapak lebih condong yang diwariskan oleh nabi kepada ulama itu adalah pertama ilmunya, kedua adalah ibadahnya, ketiga adalah akhlaknya, keempat perjuangannya, kelima keikhlasannya. Nabi itu paling sedikit itu yang secara kasat mata kita lihat, kita rasakan. Nabi itu adalah ilmunya, karena ilmu Nabi itu kan supranatural, karena ilmu Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kalau ingin dikatakan ulama itu, sepuh dulu suka nyebutkan memahami 12 fan. 12 fan itu paling sedikit yang disebut dengan aqaid, fikih, akhlak, tafsir, ilmu tafsir, hadis, ilmu hadis, fikih, usul fikih, bahasa Arab, nahwu, sharaf, bayan, ma'ani, balaghah, arud, mantik, itu kan. Jadi itu dari segi ilmunya. Itulah yang disebut dengan para ulama sebagai pewaris Nabi. Kemudian dari segi ibadahnya, ibu bapak sekalian, Nabi sudah diketahui oleh kita. Sampai ada cerita Nabi itu kakinya bengkak-bengkak gara-gara tahajud terus. Adakah di antara kita yang bengkak kakinya tahajud terus? Futsal. Kemudian sampai Nabi ditegur oleh Siti Aisyah, mengapa sampai demikian? Bukankah engkau dijamin surga? Jawaban Nabi, apalah akuna abdan syakur, apakah saya tidak layak kalau jadi hamba yang bersyukur?
Jadi Nabi itu bukan minta surga sebagai bentuk syukur kepada Allah. Tidak mungkin Nabi menyuruh sesuatu tanpa dilakukan oleh Nabi. Tidak boleh Nabi menyegah sesuatu kalau Nabi tidak menghindarinya. Itu ada segi ubudiyah. Ketika perang Ahzab, ada sahabat yang lapor, aduh Gusti abdi mah can atus 3 dinten teu meunang sangu, tuh dega-deganya can abdi teh ku batu. Begitu diperlihatkan kepada Nabi, sahabat tadi malu sendiri. Saya sudah seminggu nih batu diganjalkeun ka dieu. Jadi udah seminggu Nabi itu mengganjalkan batu ke perutnya. Dia baru 3 hari. Itu adalah karena puasa terus. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Kemudian akhlak. Hadirin sekalian, salah satu akhlak Nabi itu begini. Kan banyak, kalau lihat akhlak Nabi kan Quran. Ketika Nabi istirahat di sebuah tempat, Nabi menyimpan pesok, menyimpan golok. Tiba-tiba ada musuh datang, diambilnya golok itu. Dia membentak pada Nabi, "Hei Muhammad, golok sudah di tanganku, siapa yang akan menolong kamu?" Nabi berdiri, lalu dia berkata, "Allah." Lalu dia gemetar dan goloknya jatuh. Diambilnya oleh Nabi golok itu. Giliran kamu, sekarang siapa akan menolong kamu? Dia tidak bisa jawab. Apakah oleh Nabi waktu itu langsung dibunuh? Tidak. Malah dia disuruh pulang dan goloknya diberikan. Itu akhlak Rasulullah. Rasulullah demikian itu karena begini, idfa billati hi hasan, la yastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa billati hi hasan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah kana waliyun hamid. Jadi baik buruk tidak sama. Tolaklah keburukan dan kebaikan. Yang tadinya benci jadi cinta. Maka setelah orang itu pulang ke kampungnya, dia bicara dengan kawan-kawan di kampungnya, diceritakan bagusnya, hebatnya, istimewanya akhlak Nabi. Maka akhirnya satu kampung berbondong-bondong masuk Islam. Itu karena akhlak. Adakah akhlak kita seperti itu? Kemudian dari segi apa lagi? Dari segi perjuangan. Ibu dan bapak sekalian, Nabi itu pejuang. Tidak pernah memikirkan diri, keluarga, lebih banyak memikirkan umat. Sampai Nabi pernah menegur kepada istri-istrinya, "Lastunna kahadi minan nisa." Kalian ini bukan seperti perempuan yang lain. Apakah kalian akan memilih harta atau memilih Nabi, memilih Rasul gitu. Akhirnya para istri Nabi akhirnya minta maaf dan istighfar kepada Allah karena menuntut keinginan seperti istri-istri yang lain. Nah ini hadirin sekalian, karena seorang pejuang. Kita lihat Jenderal Sudirman malah tongkat Nabi. Begitu akan pertahankan kemerdekaan, dipintanya kalung dari istrinya dibawa ke medan perang. Karena memilih negara daripada kalung. Nah hadirin sekalian, itulah seorang pejuang yang ada pada Nabi. Ini yang diwariskan oleh Nabi. Sampai kisah Al-Mahfud pidato, kalau kiai tidak boleh bikin istana di pesantren. Kalau bisa rumah kiai lebih jelek daripada pesantren. Kalau tidak sejajar. Itu namanya pejuang gitu. Kemudian yang terakhir, keikhlasan. Yang diwariskan oleh Nabi kepada kita itu adalah keikhlasan. Hadirin sekalian, yang namanya ikhlas kan ukurannya susah. Keikhlasan itu hanya diukur dengan dua hal. Pertama, adakah istiqomah yang kita lakukan atau tidak? Kalau kita tidak pernah memutuskan apa yang kita lakukan, tidak pernah mundur walaupun setafak, itu berarti ikhlas. Itu indikasinya itu.
Indikasi kedua ikhlas itu apa? Indikasi kedua itu orang ikhlas itu adalah lebih baik diam daripada bicara. Lebih banyak diam daripada bicara. Yang diperbanyak adalah amal. Gitu. Lebih baik diam daripada bicara dan lebih banyak amal daripada bicara. Do more, talk less. Gitu. Do more, talk less. Jadi do more, kerjalah more yang banyak. Talk less, ngomong seetik. Gitu. Itu cara ikhlas. Ayeuna teh ikhlas coba ngomong. Gawe seetik. Itu nu ikhlas. Rek mere duit ngomong heula, prakna mah acan. Ieu mah teh ngomong nanaon geus mere. Itu nu ikhlas. Jadi itu yang membedakan ikhlas atau tidak. Nah, yang diwariskan oleh Nabi kepada umat itu, kepada ulama ini, itu ada kacamata Bapak yang bisa dijembarkan, bisa diperluas, bisa ditafsirkan lagi yang lebih banyak. Nah kemudian sekarang melihat ulama itu sudah ceyah di orang pasar etik. Kalau sarjana iya, SAG mah pebayatak. Kemudian lagi yang namanya sarjana pendidikan agama, PAI gitu. Sarjana pendidikan agama sudah banyak. Apalagi yang namanya SPDI, Esna eueuh jadi PDI gitu. Nah jadi udah banyak yang sarjana, tapi ulama mana? Ini ada hadis ditulis, hitung-hitung teka-teki we sok anggeuskeun tah. Eta sok anggeuskeun tah hadis eta. Eta komputer nu ngaco. So diberesan teh. Nu bisa ngomekeun ieu beri hadiah. Nah, so omekeun tah hadis teh. Jadi intinya coba baca terjemahnya. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan serta-merta mencabutnya dari hati manusia, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Kalau Allah tidak lagi menyisakan seorang ulama pun, maka manusia akan menjadikan pemimpin-pemimpinnya yang bodoh. Kemudian para pemimpin yang bodoh itu tersebut akan ditanya, kemudian dia akan menjawab, kemudian jawabannya itu tanpa ilmu, maka dia sesat dan menyesatkan. Jadi kata Nabi, innallaha la yaqbidul ilma yantazi'uhu intizan minal ibad walakinnallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama. Jadi Allah itu tidak akan sekaligus mencabut ulama seperti apa. Diambilnya satu persatu ulama gitu. Kalau tidak ada lagi tahodan nasa juhala hatta lam yubki aliman, sehingga tidak ada lagi seorang ulama. Itahodan nasur wasa juhala, kemudian para pemimpinnya orang bodoh. Maka ditanya dia akan menjawab tanpa ilmu. Dia sendiri sesat, orang lain pun sesat. Nah, hadirin sekalian, lembaga pendidikan Al-Muhajirin ini harus berpikir ke arah sana. Kita harus komplit. Kita menciptakan sarjana yang mukmin muttaqin. Kita ingin menciptakan sarjana mukmin muttaqin, dan kita ingin menciptakan sarjana imamil muttaqin. Bahkan kita ingin menjadikan sarjana ulamaul amilin. Nah, Al-Muhajirin seperti ini adalah sangat ditunggu oleh masyarakat. Makanya nanti tahun ajaran baru akan kita resmikan bahwa untuk yang di pesantren ini nanti ada program tahosus dari SMP kelas 1, 2, 3 sampai SMA. Nanti dikasih kuota kelas 1 berapa orang, kelas 2 berapa orang, kelas 3 berapa orang. SMA-nya begitu. Itu takhusus kitab saja.
Karena tidak mungkin jadi ulama itu bisa ngaji kitab. Dari mana akan dia ambil ilmu tanpa dari kitab? Walaupun kita bukan ulama, bisa melahirkan ulama ya mudah-mudahan. Nah, di pesantren Al-Muhajirin tidak semua ulama, tapi mudah-mudahan bisa melahirkan ulama di Al-Muhajirin ini. Nah, makanya tahun depan, nanti di bulan Ramadan, ini bulan Ramadan, untuk yang di pesantren ini akan ada seleksi yang minat masuk kepada program tahkhusus. Yang pelajaran agama hanya 10% atau 12-15%, 85% adalah kitab. Kemudian nanti kelas 1-nya tahun ajaran baru. Jadi ingat ini, untuk kelas 2, kelas 3, 4 dan 5 di bulan puasa ada seleksi untuk kelas tahkhusus. Dan kelasnya tidak terlalu banyak, khusus yang himmahnya tinggi bisa membaca Al-Quran. Kemudian untuk kelas barunya nanti begitu tahun ajaran baru, sambil diadakan perkenalan ospek ya. Kalau kita istilahnya adalah ta'aruf, ada seleksi untuk program tahkhusus ini. Bahkan tadi Bapak berpikir akan ada program beasiswa dari utusan kecamatan-kecamatan yang ingin mendalami kitab, sehingga mereka nanti keluar dari sini betul-betul bisa ngaji kitab. Bapak nulis di dalam pengumuman brosur selalu menulis Johar Maknun, Mantek, tapi selama ini belum ada yang bisa ngaji itu, karena terlalu beratnya pelajaran Pawawan gitu. Jadi Pawawan berarti kabarudak jadi hese, bahasa Indonesia sampai 8 jam atau udah beakeun ngaji kitab teh. Nah, kemudian yang kedua adalah tahkhusus untuk tahfidz. Apalagi Kiki tadi bicara ke Bapak hanya 15 orang saja untuk tahfidz tingkat aliyah. Jadi itu di kuota. Ya, nanti semua ada lah ya, untuk semua jalur, semua unit ada tahkhususnya. Kemudian nanti di Purdainya juga ada yang tahkhususnya gitu. Hanya Bapak minta untuk sekarang ini, untuk tiap unit supaya ada tim paduan suara teh. Jadi SMP Purdai, SD Purdai ada tim paduan suara. Jadi lamun tampil gitu teh, tim itu saja yang kita minta. Tapi semua lagu-lagu bisa, dari mulai lagu nasional, Ma'aras Al-Muhajirin, himne Al-Muhajirin, malah ditambah dari misalkan himne dan Ma'aras Ibnu IPPNU, Pemuda Ansor NU, Yalawaton gitu. Jadi kita bikin, itu kan produk, ini produk. Jadi tim itu tidak susah kalau kita sudah bikin untuk ditampilkan ketika dibutuhkan. Banyak orang nepikeun ka santri sakilobana nu bisa jadi dirijen. Tidak ada yang bisa tampil menjadi grup paduan suara Indonesia Raya. Itu kan malu. Jadi kalau tahfidznya ada gitu, tampil jadi seorang yang hafal Al-Quran. Tahsin Al-Qurannya ada gitu. Nah, sekarang minta itu tim paduan suara untuk tiap-tiap unit. Nanti supaya kalau ada keperluan apa-apa tidak akan susah lagi kita meminta tampil. Untuk SD misalkan kelas berapa gitu ya, SMP kelas berapa, nanti minta lagu-lagu Ibnu, IPPNU, Gerakan Muda Ansor, PII, atau PII itu PMI, ya, PMI, kemudian NU, Patayat, Muslimat, lagu-lagunya itu. Dan Bapak suka nangis tuh kalau itu himne Gerakan Pemuda Ansor, karena itu ada maju pantang mundurnya begitulah. Nah itu jadi nanti harus punya itulah. Syukur kalau pakai musik segala macam. Saya kira itu saja, tidak terlalu lama karena sudah asar.
Itu pesan Bapak, lebih detailnya dibaca saja ini. Ulah dibawa ke imati dibaca. Ini dibaca itunya penjelasannya. Ya, itu saja. Kemudian insya Allah besok Bapak sore dengan Teh Dede mau berangkat umrah dulu selama 12 hari ya. Mohon doanya mudah-mudahan semua berjalan dengan baik dan lancar. Ada kenaikan kelas dan acara akhir tahun tidak bisa disaksikan oleh Bapak, nggak apa-apa, minta itunya aja, nanti beritanya ke WA. Dan tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Teh Ifa, itu memperkuat lagi untuk tahun yang akan datang, tong aya acara di luar kampus Al-Muhajirin. Kalau ingin bagus udah di kampus 2 pakai tenda nu bagus nu mewah geus di dinya. Da hargana mah sarua jeung nyewa gedung. Gitu. Biar kita bangga dengan kepunyaan kita sendiri. Hitung-hitung syukuran ke Allah gitu. Mensyukuri nikmat Allah akan ditambah lagi nikmatnya. Kita harus bangga dengan kepunyaan kita. Gitu ya. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Kama yang bagi li jalal wajhika karim wa azimi sultani. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna faqih lana wa qarrabati lana fi dinina. Allahumma hasil maqasidana wa barik bihadan aqdi hajatina wa shfi ardana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.